Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian. Kembali malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam yang diambil dari Almanak Gereja Kristen Protestan Angkola hari ini Senin tanggal 20 September 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, puji syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, penyertaan, perlindungan yang sudah Kau berikan. Hingga saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, renungan malam kami. Bapa di surga, kuasai hati pikiran kami, tolong kami untuk boleh merenungkan hingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kesalahan kami Bapa, laikkan kami untuk datang bersekutu membaca firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebagai ayat pilihan, kami mengambil dari ayat 15. Demikian firman Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Renungan malam hari ini kami beri judul, Ingatlah Tuhan dalam rencanamu. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup kita akan teratur dan terarah kepada yang hendak kita tuju dan kita capai. Hidup yang terencana adalah bukti seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan, yang disertai tekad dan usaha untuk mewujudkannya. Dan yang paling penting, bahwa setiap perencanaan hidup akan sempurna apabila Tuhan terlibat di dalam perencanaan kita. Pada zaman yang modern ini, dengan kecanggihan teknologi dan semuanya serba cepat, seringkali orang melupakan dan tidak lagi melibatkan Tuhan
dalam setiap perencanaan hidupnya. Mungkin mereka lupa, atau mungkin mereka merasa dirinya sudah mampu menentukan sendiri langkah hidupnya. Firman Tuhan pada Amsal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan dalam hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadiran Tuhan, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Hal ini dapat menimbulkan kesombongan pada diri manusia. Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dia miliki dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak duga dan tidak bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi. Kehidupan ini tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Terkadang ada pergumulan yang tidak pernah kita harapkan. Dalam Amsal 27 ayat 1 Tuhan berfirman, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Apakah kita pernah bertanya pada diri kita, apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah betul rencana-rencana yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, atau malah sebaliknya? Malam ini kita diingatkan bagaimana membuat rancangan dan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Tertulis dalam ayat 13 dan 14. Maksudnya adalah, dalam setiap perencanaan yang kita buat, jangan lupa untuk melibatkan Yesus sebagai Allah kita, agar rencana yang kita buat berkenan baginya dan dapat berhasil. Yang kedua, berserah pada kehendak Tuhan. Sebagaimana tertulis pada ayat 15. Maksudnya adalah, kita harus menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup melalui apa yang dikehendaki Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus rendah hati. Tertulis dalam ayat 16. Maksudnya, saat berhasil dan sukses, manusia cenderung menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan oleh karena jerih usahanya sendiri. Membuat perencanaan yang baik memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena orang yang rendah hatilah yang mau mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, firman Tuhan malam ini melalui Yakobus mau mengingatkan kita, jangan pernah melupakan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita dengan cara tidak mengandalkan kemampuan sendiri, berserah pada kehendak Tuhan, dan mau rendah hati. Karena itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana kita, baik pribadi, keluarga, pelayanan kita di gereja, agar Tuhan yang menolong dan menopang kita, serta membimbing kita untuk dapat mewujudkannya. Sebagai penutup, kami mengutip firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, puji syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini, mengingatkan kami akan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami boleh merendahkan diri kami untuk bergantung
dan mengandalkan Engkau di dalam setiap rencana kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan kami di dalam setiap kelemahan kami. Ingatkan kami Tuhan di dalam setiap kesibukan kami. Melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran kami Tuhan. Agar Engkau yang senantiasa menguasai kehidupan kami, khususnya di dalam setiap rencana kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat sebentar lagi. Kami mau serahkan istirahat malam kami, biar Tuhan juga yang berkati, hingga pagi esok kami boleh kembali bangun dengan sukacita, semangat, dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan Kau Bapa yang sungguh baik. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.